Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita pada hari ini. Saya akan membahas tentang video yang lagi viral, di mana mengenai film Siksa Neraka yang sekarang ini lagi tren disiarkan di bioskop, puji Tuhan. Dan ini menjadi tren di mana setiap orang yang saya lihat, dan ada orang bertanya, ada yang saya lihat di mana mereka menonton, menangis dalam ketakutan, dalam kesedihan, bahkan ada yang meninggalkan. Yang contohnya lagi viral, yang banci itu akhirnya berubah oleh karena film ini. Puji Tuhan, film ini sangat, ketika saya lihat di YouTube, sangat ada nilai pelajaran yang baik untuk semua orang, khususnya semua kalangan, semua orang, puji Tuhan. Tetapi saya akan membahas tentang neraka ini menurut kebenaran firman Tuhan, di mana neraka ini adalah tempat yang real. Sorga itu real, neraka itu real, puji Tuhan. Bagi yang percaya, neraka itu ada, puji Tuhan. Tetapi neraka itu ditempatkan bagi siapa? Tujuan Allah menciptakan neraka itu pasti ada sesuatu. Nah, neraka itu ada, diciptakan oleh Allah untuk siapa? Buat siapa? Nah, ini yang saya akan membahasnya. Haleluya. Di dalam surat Perjanjian Baru, di dalam Wahyu pasal yang terlebih dahulu saya akan membahas Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5 sampai ayat 8, demikian bunyi firman Allah. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Amin. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku, puji Tuhan. Yang pertama, firman ini mengenai tentang setiap orang yang percaya dan setia mengikuti Kristus, tidak meninggalkan Tuhan Yesus, tetap berpegang teguh kepada Kristus di dalam penderitaan selagi masa hidupnya di bumi, tetap setia, tetap melakukan yang baik, menghasilkan buah-buah yang baik, hidup pada akhirnya atau akhir daripada hidupnya, dalam bahasa kerennya mengakhiri pertandingan iman dengan baik, mereka akan menerima sesuatu yang baik daripada Allah. Menerima mahkota kehidupan, mereka akan menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah. Kalau Allah berbicara, itu akan terjadi, ya dan amin. Nah, puji Tuhan. Tetapi ada ayat selanjutnya, yaitu di mana berkata, yang ayat ke-7, saya tadi barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ayat yang 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, inilah neraka, di mana neraka itu ditempatkan bagi yang pertama. Sebelum saya bahas ini, yang pertama untuk iblis. Untuk iblis dan pengikut-pengikutnya, malaikat-malaikat yang sama-sama memberontak saat di sorga. Iblis bernama Lucifer, karena iblis ingin menyamai posisinya, kedudukannya dengan Allah. Arti bahasa kasarnya, Lucifer ini tidak tahu diri, ingin coba menyamakan posisinya seperti Allah, sehingga Allah menghukum, membuangnya ke bumi, dibuang, dilemparkan, tidak ada tempat di sorga karena kesombongan, keangkuhannya itu, sehingga pengikut-pengikutnya yang mendukung daripada pergerakan daripada Lucifer saat itu ingin memberontak
di sorga dibuang oleh Allah semuanya. Sebagian pengikut daripada Lucifer dibuang, dan itulah pengikutnya nanti yang akan dihukum oleh Allah bersama ketuanya, yaitu iblis itu sendiri. Yang kedua tadi, bagi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Selanjutnya bagi mereka penakut yang tidak percaya dengan Allah, takut dengan apapun itu, bahasanya takut dengan masalah ini, akhirnya dengan cara begini tidak yakin, tidak percaya dengan adanya bahwa Tuhan itu sanggup, tidak beriman, tidak yakin. Lalu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dia akan menerima hukuman. Jadi kita tidak perlu menghakimi orang yang belum menerima Tuhan. Sebab firman Allah berkata demikian, orang yang tidak percaya dengan Kristus Yesus sebagai Allah, dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, mereka akan menerima bagiannya. Tadi, jadi saudara tidak perlu dicapekan ngomel begini, sampaikan aja kesaksian tentang Tuhan, memberitakan Injil, bersaksi tentang Kristus, tentang kebaikan Yesus. Mereka tidak terima, menerima, puji Tuhan, tidak menerima, mereka dapat bagiannya. Lalu orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir. Jadi saudara jangan percaya kepada orang-orang yang punya ilmu, berkata bisa membaca masa depan. Saudara minta membacakan saudara, ketika saudara datang kepada mereka untuk membaca tentang masa depan saudara, dengan begini, siapa saya harus dengan ini, saudara sama saja bersekutu, mengikat perjanjian dengan kuasa setan iblis. Karena mereka di balik layar itu ada kuasa gelapan yang mengendalikan kehidupan mereka, yang melakukan itu semua. Mereka dapat ini karena bukan daripada Tuhan, tetapi kuasa setan iblis, yaitu penuh tipu muslihat. Lalu penyembah-penyembah berhala. Jadi saudara yang masih hidup dalam penyembahan berhala, bertobat. Sama yang lain, yang tadi, bukan hanya penyembahan berhala yang tadi yang saya sebutkan. Jadi penyembahan berhala ini banyak bentuknya. Saudara yang masih datang ke dukun, bertobat. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus Kristus. Selagi dia dapat dijumpai dan saudara datang padanya menangis, bertobat, minta pengampunan, Tuhan mengampuni saudara. Tuhan dapat memulihkan hati saudara dan berjalan bersama dengan Yesus lagi. Menerima Yesus. Jangan lagi saudara dapat tawaran pergi ke sini, pergi ke situ supaya dapat ilmu kekebalan. Di dunia ini apapun itu fana. Tidak ada yang lebih berkuasa di bumi ini, yaitu selain daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi segala kuasa roh yang ada di bawah bumi di atas langit maupun dimanapun berada, yang orang katakan ini di sini, tidak ada yang dapat melebihi kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lalu penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Jadi jangan kita belajar lagi berdusta atau memutar balik fakta. Jangan memutar kebalikan kebenaran. Jika saudara sudah tahu kebenaran, lakukan, jangan memutar balik. Jangan coba-coba memutar balik tentang kebenaran. Puji Tuhan, jadilah orang yang berpegang teguh dan belajar jujur dalam segala apapun. Jika kita tidak jujur, belajar, bertobat, belajar menjadi pribadi yang jujur dalam segi apapun. Belajar jujur kepada istri, anak, kepada suami, kepada dalam hal keuangan, kepada siapapun, supaya saudara menjadi orang yang disukai oleh Allah yang pertama, dan disukai oleh sesama yang lain. Karena berbicara kejujuran ini tidak enak, tetapi enak tidak enak harus dilakukan. Itu karena Tuhan suka kepada anak-anaknya yang jujur. Puji Tuhan. Nah, jadi orang-orang ini yang melakukan yang tidak baik tadi, yang beberapa poin yang saya katakan, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api, yaitu neraka dan belerang. Jadi di sana itu apinya tidak dapat dipadamkan. Firman Tuhan menjelaskan di sana api neraka tidak dapat dipadamkan. Apinya itu api kekal. Dan di sana ada belerang. Bahkan di dalam kitab Injil dijelaskan di situ bukan hanya ada api yang tidak bisa dipadamkan, tetapi ada ulat-ulat yang tidak bisa mati, yang akan menggerogoti orang-orang fasik. Bahkan Pak Pendeta, orang Kristen bisa tidak masuk di dalam neraka? Saya katakan bisa. Kalau orang Kristen itu yang tidak percaya atau setengah-setengah
atau memang cuma KTP doang, Kristen tetapi perbuatannya tidak mencerminkan Kristus, tidak menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi maksud gini, Kristen ibadah minggu tiba-tiba keluar perkataannya penuh kata-kata yang menyakitkan, melemahkan, kotor, perbuatannya tadi kasar, membunuh, apapun, mencuri, pikirannya kotor, segala macam pun, itu tandanya orang Kristen yang KTP. Jadi Tuhan mau kita bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang luar biasa. Maksudnya itu apa? Ketika kita menjadi orang Kristen, jadi setiap Kristen itu ada buah-buah dari pertobatan, yaitu melakukan yang baik. Hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kita jangan menjadi orang Kristen yang udah begini ya sama aja melakukan yang sama, itu tidak ada perubahan. Jadi jangan heran, bukan kita menghakimi, tetapi Tuhan sendiri yang menjadi hakim bagi mereka semua. Puji Tuhan, karena Allah itu adil. Jadi intinya dari film yang saya dengar tentang film Siksa Neraka itu baik, mengajarkan, ada mengenai tentang pengajaran, orang Kristen pun bisa menontonnya. Tetapi saya katakan segala sesuatu filter bagi kita sebagai anak-anak Tuhan kembali ke firman Tuhan. Haleluya. Jadi engkau yang telah percaya kepada Tuhan tetap setia, janganlah takut tentang neraka. Ketika kau percaya dan berani hidup di dalam Tuhan, yakinilah, percayalah bahwa Yesus yang akan membawa kita di dalam kerajaannya, yaitu tempat bagi kita yang sudah disediakan. Sebab Tuhan berkata, aku akan kembali kepada Bapa. Dia akan meminta kepada Bapa mengirimkan Roh-Nya kepada kita yang akan setiap hari, yang telah tinggal dalam kita. Roh Kudus itu tinggal dalam kita yang setiap hari mengajarkan kita hidup di dalam kebenaran, mengerti, memahami dalam kebenaran. Dan Roh Kudus itu dengan firman-Nya akan mengajarkan kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging, bahkan mengalahkan setiap situasi keadaan yang mungkin membuat kita lemah, membuat kita jauh untuk dari Tuhan, supaya kita tampil hidup dalam kemenangan, berani menolak yang tidak baik, dan berani tampil hidup di dalam kebenaran, menjadi terangnya Allah. Dan Tuhan pun meminta kepada Bapa, aku akan menyiapkan rumah. Jadi ada rumah bagi saya dan saudara yang dipersiapkan. Jadi selama hidup kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan, supaya kita menang. Puji Tuhan, karena engkau dan saya sudah ditetapkan menjadi orang-orang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu kita harus tetap tinggal di dalam Kristus, tetap tinggal dalam urapannya, tetap tinggal dalam Roh Kudus, dan berjalan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang hamba sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi mereka yang meminta, yang menonton dan meminta untuk didoakan. Hati mereka yang mungkin masih terikat, Tuhan tolong di dalam nama Yesus, yang percaya pada hari ini Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa melepaskan mereka dari segala ikatan belenggu, apapun bentuknya itu, yang merusak, yang mengikat area di hati mereka tentang apapun itu di dalam nama Yesus. Roh pemabuk, roh perzinahan, roh perselingkuhan, roh pemecah belah, roh iri hati, roh dendam, apapun itu Tuhan, mereka memiliki pikiran-pikiran jahat, mereka yang terikat oleh film pornografi, di dalam nama Yesus Kristus dilepaskan. Mereka yang masih hidup di dalam penyembahan berhala, mereka rindu ingin dilepaskan Tuhan dari ikatan ini di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba perintahkan kuasa jahat setan iblis yang mengikat mereka, yang menindas mereka di dalam penyembahan berhala, di dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya Engkau keluar dalam hati mereka, dan mereka adalah milik Kristus. Tuhan, hamba berdoa juga mungkin ada orang-orang yang belum mengenal Kristus, yang nonton film ini, yang ingin menerima Tuhan, yang telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, buka hati mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan hadir di dalam hati mereka, terima mereka, selamatkan mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Percaya darah Yesus mentahirkan, darah Yesus menebus segala dosa-dosa orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan dalam berkata-kata, dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Tetapi Engkau yang akan memberikan pencerahan, memberikan sesuatu yang baru bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan atas firman pada hari ini, memberkati hamba, memberkati mereka semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin. God bless you.